Samudra Atlantik itu luas banget loh. Samudra terbesar kedua di dunia menutupi 1/5 permukaan bumi kita. Bayangkan, air sebanyak itu jadi rumah bagi berbagai macam kehidupan. Dari plankton kecil yang kasat mata sampai paus biru raksasa, semuanya ada di Atlantik. Tapi Samudra Atlantik bukan cuma tempat yang menakjubkan. Atlantik juga menyimpan banyak misteri. Berabad-abad para pelaut menceritakan kisah-kisah aneh di perairan ini. Kapal-kapal hilang tanpa jejak. Cahaya dan suara aneh muncul dari kedalaman. Cerita-cerita ini bikin kita penasaran ya, membuat batas antara fakta dan fiksi jadi kabur. Saat kita menjelajahi misteri Atlantik, kita masuk ke dunia yang nggak diketahui. Kita menemukan kisah-kisah yang nggak bisa dijelaskan, yang diceritakan turun-temurun. Cerita-cerita ini mengingatkan kita tentang kekuatan luar biasa dan sifat lautan yang nggak terduga. Dan works down van breaks in smoothing waters, in sembat sedengit. Mungkin misteri Atlantik yang paling terkenal adalah segitiga Bermuda. Wilayah yang gak jelas batasnya ini sering digambarkan sebagai segitiga antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Segitiga Bermuda sejak dulu dikaitkan dengan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Legenda segitiga Bermuda makin terkenal di abad ke-20 karena cerita-cerita sensasional di buku dan majalah. Cerita-cerita ini seringkali mengisahkan kapal dan pesawat yang lenyap tanpa jejak, nggak ada puing dan nggak ada penjelasan. Banyak teori tentang segitiga Bermuda, mulai dari yang masuk akal sampai yang aneh-aneh. Ada yang bilang anomali magnetik mengganggu peralatan navigasi di daerah itu. Ada juga yang bilang ada ombak raksasa yang bisa menenggelamkan kapal besar. Yang lain lagi bilang ada hidrat metana di dasar laut yang bisa meletus dan menyebabkan kapal tenggelam. Legenda Atlantis, peradaban maju yang tenggelam ke dasar laut, sudah bikin orang penasaran selama ribuan tahun. Pertama kali disebut sama filsuf Yunani, Plato, Atlantis sering dikaitkan dengan Samudra Atlantik, meskipun lokasi pastinya masih diperdebatkan. Banyak ahli percaya Atlantis cuma cerita kiasan, tapi beberapa orang masih mencari bukti keberadaannya. Mereka nunjukin peta kuno, formasi bawah laut yang nggak biasa, dan bahkan interpretasi tulisan Plato sebagai petunjuk lokasi kota itu. Meskipun nggak ada bukti nyata, legenda Atlantis tetap hidup. Ini menunjukkan ketertarikan kita pada peradaban yang hilang dan kemungkinan bahwa pemahaman kita tentang masa lalu belum lengkap. Gagasan bahwa masyarakat maju bisa lenyap di bawah laut, jadi cerita peringatan dan pengingat tentang kekuatan alam. Mary Celeste, kapal dagang Amerika, ditemukan terombang-ambing tanpa awak di Samudra Atlantik tahun 1972. Kapalnya masih layak laut, muatannya sebagian besar masih utuh, tapi awaknya nggak ada. Mary Celeste jadi simbol misteri laut, memicu banyak spekulasi tentang nasib awaknya. Teori tentang Mary Celeste beragam, mulai dari pembajakan, pemberontakan, sampai pertemuan dengan monster laut. Ada yang bilang awaknya ninggalin kapal setelah puting beliung atau badai mendak karena takut. Ada juga yang bilang asap dari muatan alkohol di kapal bikin awaknya bertingkah aneh. Meskipun sudah banyak investigasi dan analisis, misteri Mary Celeste tetap nggak terpecahkan. Kapal yang terbengkalai secara misterius ini, ditambah dengan nggak adanya penjelasan pasti, terus bikin orang penasaran dan tertarik, memastikan tempatnya dalam cerita-cerita laut. Bagian 5, Anomali Laut Baltik, teka-teki di kedalaman. Tahun 2011, tim eksplorasi laut Swedia mendeteksi gambar sonar yang gak biasa di dasar Laut Baltik. Gambarnya nunjukin objek bundar besar dengan sesuatu yang mirip tangga menuju struktur persegi panjang yang lebih gelap. Penemuan ini yang disebut anomali Laut Baltik memicu spekulasi tentang asal-usulnya. Ada yang bilang itu formasi geologi alami, sementara yang lain berhipotesis mungkin UFO yang tenggelam atau bahkan kota yang hilang. Ekspedisi ke anomali ini malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Penyelam melaporkan kesulitan teknis di dekat objek itu, dan sampel yang diambil dari situs tersebut nggak memberikan bukti konklusif tentang komposisi atau asal-usulnya. Anomali Laut Baltik tetap jadi teka-teki, memicu rasa ingin tahu dan spekulasi tentang apa yang tersembunyi di bawah ombak. Bagian 6, The Bloop, suara dari jurang. Tahun 1997, hidrofon yang dipasang di Samudra Pasifik oleh NOAA merekam suara frekuensi ultra rendah
amplitudo tinggi yang dikenal sebagai The Bloop. Suara itu, yang berasal dari wilayah terpencil di barat ujung selatan Amerika Selatan, terdeteksi oleh beberapa sensor, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Karakteristik bloop, termasuk frekuensi dan amplitudonya, enggak seperti suara buatan manusia atau suara geologi yang dikenal. Ini memicu spekulasi bahwa suara itu mungkin dihasilkan oleh hewan laut raksasa, jauh lebih besar daripada spesies paus yang dikenal. Meskipun bloop tetap nggak teridentifikasi, analisis selanjutnya oleh NOAA menunjukkan kemungkinan itu suara lapisan es besar yang pecah dari Antartika. Namun, misteri seputar bloop terus menarik perhatian, mengingging student dan gusnya dan segelosen yang gitrum diselaji. Bagian 7, Sains versus Spekulasi, mengungkap misteri. Meskipun misteri Samudra Atlantik sering memicu teori dan spekulasi fantastis, sains berperan penting dalam memahami fenomena ini. Dari oseanografi dan geologi hingga biologi kelautan dan meteorologi, para ilmuwan menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menyelidiki dan menjelaskan misteri lautan. Investigasi ilmiah telah membantu membantah beberapa teori yang lebih aneh seputar misteri ini. Misalnya, analisis cermat tentang pola cuaca dan catatan sejarah telah meragukan anggapan segitiga Bermuda sebagai daerah yang sangat berbahaya bagi kapal dan pesawat. Namun, sains juga mengakui luasnya dan kompleksitas lautan, mengakui bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Banyak fenomena, seperti arus yang nggak biasa, tanah longsor bawah laut, dan perilaku makhluk laut dalam, masih belum sepenuhnya dipahami. Bagian 8, daya tarik yang tidak diketahui. Misteri Samudra Atlantik, baik yang dijelaskan oleh sains atau diselimuti spekulasi, terus memikat imajinasi kita. Misteri-misteri ini mengingatkan kita pada luasnya dan kekuatan alam dan batas pemahaman kita sendiri. Misteri ini menarik rasa ingin tahu kita dan keinginan kita untuk menjelajahi yang tidak diketahui. Misteri ini menginspirasi kita untuk belajar lebih banyak tentang planet kita dan makhluk yang menghuninya. Dan misteri ini mengingatkan kita bahwa bahkan di zaman teknologi canggih, masih ada misteri yang harus dipecahkan dan keajaiban yang harus ditemukan. Kisah-kisah yang kita ceritakan tentang misteri Atlantik, dari segitiga Bermuda hingga Bloop, mencerminkan harapan dan ketakutan kita sendiri, ketertarikan kita pada yang tidak diketahui, dan keinginan kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Bagian 9, Atlantik selamanya teka-teki. Samudra Atlantik, perairan yang luas dan dinamis, menyimpan banyak rahasia di bawah ombaknya. Meskipun sains telah menjelaskan banyak misteri lautan, masih ada fenomena yang terus membingungkan dan menarik minat kita. Dari kehilangan yang tak dapat dijelaskan hingga makhluk aneh dan suara dari jurang, Atlantik tetap menjadi sumber keajaiban dan daya tarik. Misteri-misteri ini mengingatkan kita tentang kekuatan dan ketidakpastian alam, dan pentingnya eksplorasi dan penyelidikan ilmiah yang berkelanjutan. Saat kita terus menjelajahi kedalaman Atlantik, kita dapat berharap untuk mengungkap misteri baru dan memperdalam pemahaman kita tentang alam yang luas dan penuh teka-teki ini. Lautan dengan segala keindahan dan keajaibannya akan selamanya menyimpan rasa misteri. By Kiriliksen Ramus Unjitatwukan dan lain.